Bapak Ibu, kita perlu harta untuk apa? Karena harta itu bahan bakar, ya. Karena sahabat Nabi pun menyampaikan demikian. Jadi harta itu di tangan, bukan di hati, gitu kan? Jadi makanya nggak ada yang salah ketika kita pengen jadi orang kaya, tidak ada yang salah ketika kita pengen jadi orang yang mungkin ya hartanya banyak, itu tidak salah, gitu kan? Tapi kita harus bisa memastikan bahwa harta kita berkah. Harta yang berkah itu Bapak Ibu cirinya 4. Ya, nanti kita evaluasi kira-kira harta kita ada nggak ciri itu, gitu kan? Yang pertama, harta yang berkah itu halal. Harta yang berkah itu artinya ciri pertama halal. Kita pastikan bahwa apa yang kita dapatkan itu halal, gitu kan? Nah, teman-teman mungkin yang farmasi ya jelas halal, kita dagang, kita jual beli, kita memberikan pelayanan, itu jelas halal, ya. Makanya kita harus bisa memastikan bahwa harta kita halal. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain, gitu kan? Apalagi hak bawahan kita itu juga nggak bisa jelas tidak halal, gitu kan? Ya karena ciri harta yang berkah itu satu halal, ya, satu yang halal. Kita pastikan dulu Bapak Ibu. Karena kalau harta kita tidak halal, dampaknya dua. Dampaknya dua. Kalau kita misalnya masuk ke dalam tubuh kita harta yang haram, dampaknya dua. Satu, kita nggak akan bisa ketemu Tuhan kita nggak akan bisa ketemu dengan Allah nanti ketika kita di akhirat. Surat Al-Mutaffifin ya, kalla balrona ala qulubihim maka nuyaksibun. Kalla innahum an rabbihim yauma idil lamahjubun. Jadi kita nanti terhijab gara-gara dosa kita. Satu. Jadi kalau harta kita nggak halal, ya kita mengambil hak orang lain, kita nggak bisa ketemu Tuhan kita. Dua, doa kita nggak dikabulkan. Jadi kalau ada daging yang tumbuh dari makanan yang haram, itu doa kita sulit dikabulkan Bapak Ibu. Ya, makanya kita harus hati-hati. Kemarin kita Ramadan itu oleh Allah sudah dibakar. Itu daging-daging yang haram. Ya, makanya Ramadan itu kan artinya panas, membakar, gitu kan. Makanya Bapak Ibu biasanya ketika Ramadan itu berat badannya bisa jadi turun gitu. Kenapa? Karena ada bagian daging-daging yang haram itu oleh Allah dibakar, gitu kan. Gitu. Cuma yang jadi masalah adalah turun 3 kilo naik 9 kilo, gitu kan. Nah, ini biasanya ya ibu-ibu kan. Nah, turun 3 kilo naik 9 kilo gitu kan. Nah, artinya apa? Kita pastikan halal dulu supaya kita nanti bisa ketemu Tuhan kita dan kita pastikan nanti ketika kita berdoa, doa kita dikabulkan, ya. Gitu. Itu yang pertama halal. Dua, bersih. Jadi ciri harta yang berkah itu halal, bersih. Ya, oke, mungkin kita udah kita bekerja ya, kita memberikan layanan halal gitu, tapi kita harus bersihkan. Dengan cara apa? Dikeluarkanlah zakat ya 2,5% untuk membersihkan ya supaya berkah gitu. Jadi kalau sekedar halal saja nggak cukup, harus dibersihkan dengan 2,5% kita bisa berikan kepada yang kurang beruntung ya. Halal, bersih. Yang ketiga apa? Ciri harta yang berkah, manfaat. Jadi harta yang berkah itu cirinya manfaat Bapak Ibu. Nanti kita evaluasi sama-sama. Manfaat itu apa? Manfaat itu artinya kita pakai, kita gunakan, ya kita manfaatkan. Ada Bapak Ibu orang itu mobilnya banyak, ya mobilnya banyak, tapi yang dipakai hanya satu aja, yang paling jelek. Mobil yang bagusnya gimana? Ya pagi dihidupkan, dipanaskan, masuk garasi. Besok dihidupkan, dipanaskan, masuk garasi lah. Itu nggak manfaat, benar nggak? Ketika ditanya kenapa ini mobil yang bagus-bagus nggak dipakai, ya sayang harganya mahal gitu kan, itu nggak manfaat gitu, maka khawatir nanti tidak berkah. Kenapa? Karena nggak bermanfaat gitu. Jadi harta yang berkah itu harus manfaat, kita gunakan gitu ya. Ibu-ibu yang mungkin tasnya wah luar biasa, tasnya banyak, koleksinya gitu kan ya, tapi jarang dipakai gitu karena tasnya mahal-mahal gitu, yang dipakai yang jelek Pak, yang biasa lah ya, kalau hilang mah nggak sakit hati gitu kan. Nah khawatir itu nggak manfaat gitu. Jadi harta yang berkah itu kita gunakan, kita manfaatkan. Yang keempat, ciri harta yang berkah itu maslahat. Maslahat itu harta kita dinikmati oleh orang lain gitu kan. Punya mobil ya digunakan untuk misalnya ada acara masjid, ada acara misalnya bencana alam, kita gunakan, itu maslahat gitu. Jadi manfaat dan maslahat. Maslahat itu artinya digunakan, dinikmati juga oleh orang lain gitu. Jadi yang kedua apa? Yang kedua itu harta yang berkah, cirinya 4. Halal, bersih, kemudian manfaat dan maslahat, bisa digunakan untuk orang lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga keberkahan itu ada namanya keberkahan di keluarga ya. Jadi satu tadi saya sampaikan berkah itu ada 4.
pribadi yang berkah, harta yang berkah, keluarga yang berkah. Artinya apa? Keluarga yang berkah itu masing-masing orang itu saling mensolihkan, ya. Misalnya ibu mengingatkan suaminya kalau belum sholat, ya, belum mau beribadah, ya, istrinya juga mengingatkan suaminya kalau masih belum mau beribadah. Pak, ingat Pak, udah tua, udah 40, udah usia 50 tahun, kapan lagi mau sholat? Itu artinya saling mensolehkan. Itu akan menjadi keluarga yang berkah, ya, keluarga yang berkah. Kenapa? Karena setiap anggota keluarga itu saling mensolehkan diri, saling berlomba dalam kebaikan, gitu kan? Nah, berlomba dalam kebaikan itu bisa, misalnya, wah ibunya rajin tahajud, ngajak ini bapaknya, ada bapaknya mungkin dia nggak kuat tahajud, tapi kuatnya puasa. Ya itu diajarkan, saling disolihkan aja gitu. Karena setiap orang tuh punya potensi beda-beda, Bapak Ibu. Ada yang kuat puasa, nggak kuat tahajud. Ada yang kuat tahajud, nggak kuat puasa, gitu kan. Ada yang nggak kuat dua-duanya, tapi kuat sedekah, gitu kan. Nggak ada masalah. Artinya tiap orang tuh harus berlomba dalam kebaikan, ya. Nah, konteksnya harus yang benar, jangan berlomba dalam kebaikan tuh cari tarawih yang paling cepat, Pak, ya, yang imamnya tuh cepat. Nah, itu bukan berlomba dalam kebaikan, ya, tapi berlomba dalam tarawih, gitu kan. Oke, jadi yang ketiga apa? Keluarga yang berkah, artinya saling mensolihkan. Nah, yang keempat, Bapak Ibu, ini yang bahasan kita yang paling inti adalah organisasi yang berkah, komunitas yang berkah, lingkungan yang berkah. Ini saya pikir yang sangat relevan dengan bahasan kita hari ini. Jadi kita harus bisa memastikan bahwa komunitas kita, lingkungan kita, organisasi kita itu berkah, gitu kan? Nah, ciri organisasi yang berkah, Bapak Ibu sekalian, itu paling tidak ada dua syarat, ya. Ciri organisasi yang berkah itu ada dua syarat. Yang pertama adalah pemimpinnya adil, bawahannya taat, ya. Pemimpinnya adil, pengikutnya taat, gitu kan. Itu dicontohkan oleh para sahabat Nabi, ya. Jadi ketika pemimpin kita adil, kita wajib taat, nggak boleh berontak. Kalau adil, gitu kan, syaratnya harus adil dulu. Kalau dia nggak adil, ya kita berontak, nggak ada masalah, gitu kan. Artinya karena memang dia tidak amanah, tidak sesuai dengan tujuannya mereka dipilih. Jadi kita pastikan bahwa organisasi yang berkah itu pemimpinnya harus adil dulu, ya, harus adil dulu, baru nanti pengikutnya bawahannya harus taat, gitu kan. Kenapa? Ketika kita membuat sebuah masyarakat, sebuah komunitas, sebuah organisasi, tujuannya apa sih? Untuk mensejahterakan semuanya, mensejahterakan anggotanya. Ya, mungkin kalau konteksnya adalah spiritual, ya kita buat organisasi ini supaya nanti sama-sama reuni di surga. Itu tujuan yang spiritual, gitu kan. Walaupun tujuan duniawi mungkin juga ada, gitu kan, untuk gimana komunitas kita, keluarga kita, anggota kita itu bisa sejahtera sama-sama. Bukan sejahtera pemimpinnya, tapi sejahtera bawahannya. Nah, ada beberapa poin untuk bisa mencapai pemimpin yang adil, Bapak Ibu. Ada paling tidak saya mencatat ada 4 poin yang kita bisa gunakan untuk memastikan bahwa organisasi kita atau komunitas kita itu bisa jadi berkah. 1, kaidah pertama, Sayyidul kaum khodimuhum. Sayyidul kaum khodimuhum. Artinya apa? Pemimpin satu kaum, pemimpin satu komunitas, pemimpin satu organisasi adalah pelayan bagi kaumnya, bagi anggota organisasinya. Itu yang harus dicatat dulu. Jadi kalau kita ingin punya organisasi atau kita pengen punya komunitas lingkungan yang berkah, pastikan pemimpinnya itu mau jadi pelayan bagi bawahannya. Bukan dipilih jadi pemimpin kemudian dia jadi raja, enggak, tapi sayyidul qaum khodimuhum. Pemimpin suatu kaum itu adalah pelayan bagi kaumnya, gitu. Makanya nanti kita evaluasi, Bapak Ibu, muhasabah sama-sama, sudahkah pemimpin kita mau jadi pelayan kita? Kalau pemimpin kita malah jadi raja, ya, itu berarti dia bukan pemimpin yang baik. Nah, saya teringat dengan sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu ketika dipilih pertama kali sebagai khalifah, dia menyampaikan pidato, ya, pidato penobatan gitu kan. Laqad khulitum alaikum walastu bi khairikum. Aku dipilih oleh kalian, bukan berarti aku yang terbaik di antara kalian. Jadi dia Abu Bakar itu ketika dipilih jadi khalifah menggantikan Rasul, beliau pidato, jadi menyampaikan sepatah dua patah kata. Laqad wulitum alaikum walastu bi khairik. Aku dipilih oleh kalian bukan berarti aku yang terbaik di antara kalian, gitu kan? Kemudian dia melanjutkan. Orang yang lemah di sisi kalian akan menjadi kuat di sisiku.
Tapi orang yang kuat di sisi kalian akan menjadi lemah di sisiku. Itu sayyidul qaum, Bapak Ibu. Jadi pemimpin itu harus bisa memperkuat yang lemah. Jadi kalau ada bawahannya yang lemah, itu diperkuat gitu kan, supaya tidak dizolimi oleh yang kuat. Ketika ada yang kuat, misalnya ada ya mungkin ada kelompok ya bawahannya itu yang satu bagian mungkin yang dia punya wewenang otoritas, itu diproteksi supaya kekuatan itu tidak bisa menzolimi yang lemah gitu kan. Jadi yang pertama pastikan pemimpin kita mau jadi pelayan kita, jadi pelayan bawahannya, bukan jadi rajanya ya gitu. Itu prinsip dasar dalam kepemimpinan Bapak Ibu. Satu. Dua, untuk bisa mencapai organisasi atau komunitas yang berkah, Bapak Ibu boleh cek nanti surat Al-Furqan ayat 74. Al-Furqan ayat 74, di situ ada doa ya, ada doa yang saya pikir Bapak Ibu banyak yang hafal ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami. Lihat baris yang terakhir. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu, perintahnya dalam Al-Qur'an bukan jadi sekedar pemimpin, tapi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Jadi orang bertakwa itu sudah sulit, apalagi jadi pemimpin. Lil muttaqina imama, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pastikan yang kedua adalah pemimpin yang berhasil, pemimpin yang sukses adalah mereka yang bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik dari dirinya. Catat. Jadi pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang bisa melahirkan pemimpin baru yang lebih baik dari dirinya, gitu kan? Jadi kenapa? Karena dia bisa berhasil mencetak pemimpin yang lebih baik dari dirinya. Itu pemimpin yang berhasil. Nah, sekarang kan banyak kita jumpai kan, mungkin pemimpin yang pengen hebat sendiri, gitu kan? Ketika ada bawahan pengen naik, pengen sukses, pengen melebihi dirinya, malah diinjak-injak supaya dia nggak jadi naik, supaya yang jadi hebat tuh hanya dirinya, gitu. Itu bukan pemimpin yang bagus. Jadi pemimpin yang baik adalah yang bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik dari dirinya sekarang. Maka orang tua yang baik itu orang tua yang bisa membuat anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Ibu yang baik adalah ibu yang bisa menjadikan anak-anaknya itu lebih baik dari ibunya, gitu. Makanya sama konteksnya kalau di komunitas, di organisasi, kita harus bisa memastikan pemimpin kita itu bisa melahirkan pemimpin yang lebih baik dibandingkan dirinya. Bukan jadi pemimpin yang paling menang sendiri, paling hebat sendiri, orang lain mau naik, ya ditahan supaya mereka nggak jadi naik, gitu kan? Itu yang kedua. Jadi kita harus pastikan, karena surat Al-Furqan 74 itu mengajarkan pada kita lil muttaqina imama, bukan sekedar jadi pemimpin, tapi menjadikan kita pemimpin para pemimpin, ya, pemimpin para pemimpin. Orang bertakwa itu pemimpin. Kita diminta untuk jadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini saya pikir yang paling penting ya. Jadi kita butuh pemimpin-pemimpin yang adil. Kenapa? Karena ternyata pemimpin yang adil itu doanya tidak pernah tertolak, ya. Jadi ada 3 golongan orang yang doanya itu udah pasti nggak ditolak. Yaitu yang pertama orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Makanya kemarin kan kita 30 hari berpuasa, seharusnya kita banyak berdoa, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua orang yang terzolimi. Ya, orang terzolimi itu doanya makbul luar biasa, Bapak Ibu. Nah, makanya nanti Bapak Ibu boleh angkat tangan ya, raise hand, siapa yang terzolimi. Nah, saya minta doa gitu. Biasanya orang terzolimi itu doanya dikabulkan, gitu kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, itu pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil, pemimpin yang baik, yang amanah itu doanya nggak tertolak, gitu. Maka pastikan Bapak Ibu, kita harus mampu untuk melahirkan, menciptakan pemimpin-pemimpin yang adil, ya. Karena doanya, ketika pemimpin itu sudah berdoa, ya, demi kesejahteraan bawahannya, itu nggak akan pernah tertolak kalau pemimpinnya adil, gitu kan. Disclaimer-nya kan demikian. Itu yang ketiga, jadi doa yang tidak tertolak.